Di dunia ini tidak ada kasih sayang terindah yang melebihi kasih sayang Allah kepada hambanya. Namun sayangnya, manusia terkadang sering lupa memberikan cinta yang berlebihan kepada pasangan, anak, hingga hartanya, sehingga cinta matinya akan sesuatu hal melebihi cintanya kepada Allah. Padahal sesungguhnya, tempat kembali yang baik adalah di sisi Allah. Jika kita ingin dan mampu memahami kalam-kalamnya, sebenarnya Allah itu sangat mencintai hambanya. Maka, masihkah manusia meragukan bahwa Allah zat yang paling penyayang? Mengapa masih ada saja yang meragukan kasih sayang Allah? Lantas, apa saja bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya? Dan bagaimana caranya agar Allah mencintai kita sebagai hambanya? Simak kupasannya siang ini dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan mengangkat tema kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersyukur kita dipertemukan kembali dalam silaturahim kita untuk bersama-sama mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita dalam Damai Indonesiaku yang saat ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Al Jauhar Yasfi, Kampung Sawah, Pondok Melati, Bekasi. Pemirsa, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan kasih sayang Allah kepada hambanya yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Mat Naji dan Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Dan seperti biasa kita akan siapkan 3 segmentasi yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik yang berada di masjid ini ataupun Anda yang di rumah. Untuk itu kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda berkaitan tema kita ke Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kita muliakan Abuya Kiai Haji Rahmaddin Afif beserta seluruh jajaran Yayasan Fisabilillah. Yang kita muliakan guru kita semua Kiai Haji Syarif Mat Naji yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Agung Izzul Haq yang telah memberikan waktu. Kita akan bahas walaupun mungkin tidak akan pernah selesai kalau sudah bicara rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangnya Allah meliputi segalanya, meliputi segala hal di seluruh permukaan dunia ini. Masya Allah. Kita ngomongin rahmat Allah satu kampung aja belum kelar. Ngomongin rahmat Allah satu negara juga nggak akan kelar. Apalagi ngomongin rahmat Allah satu dunia, satu alam semesta. Bahasa yang paling gampang rahmat itu apa sih? Rasa kasihan Allah kepada makhluknya. Rasa kasihan Allah kepada hambanya, itu rahmat. Allah tuh ngelihat kita kasihan bawaannya. Makanya kalau bicara amal, Nabi udah bilang, bukan amal kita yang jadi sebab kita masuk surga, illa birahmatim minallah. Karena Allah kasihan lihat kita. Kalau bicara amal Pak, Bu, ya Allah. Umur kita paling banter berapa tahun? 60, 70, 80, 100 udah jarang. Ya. Sementara berharap surga khalidina fiha abada, maunya kekal selama-lamanya. Senang selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, gembira selama-lamanya. Enggak ada nangis, enggak ada sedih, enggak ada duka, enggak ada cemburu. Biar kata besok laki ibu bidadarinya 40. Wow. Kalau sekarang dapat atu aja nangis. Di sono nggak ada nangis. Semua orang senang, semua orang gembira.
Tapi bicara amal, kalau ngukur ukuran akhirat, ya Rabbana, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Ada yang umurnya 1000 tahun. Berarti di sisi Allah nggak nyampe 1 hari kita beramal. Setengah hari aja 500 tahun. Ada yang umurnya 500 tahun nih hari gini. Berarti kita beramal nggak nyampe setengah hari. Lah amal ibadah cuman sekian menit, pengen sorga selama-lamanya. Bagaimana itu ceritanya? Itu kalau ibadah semua seumur hidup. Belum ngomongin orangnya, gosipin tetangga, ngomongin laki sendiri ya. Ya, hei, pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Tapi kenapa sorga jadi tempat kita? Karena Nabi udah bilang, illa birahmatim minallah, karena rahmatnya Allah, karena Allah kasihan lihat kita. Kalau sudah bicara kasihan, nggak pakai logika dan sulit dilogikakan. Ada orang nih Bu ya Pak, nyolong sepeda. Nyolong apaan? Sepeda. Ketangkep nih, wah. Begitu ketangkep ditanya, ngapa lu nyolong? Anak belum makan Pak. Sekolah udah 3 bulan belum dibayar. Bini belum bisa masak karena nggak punya duit beli lauk. Apa di hati Bapak Ibu? Kasihan. Nih lu bawa sepedanya, nih gue bekelin 10 juta. Tuh, nyolong sepeda, ya. Ditanya alasannya nggak punya duit, nggak bisa masak, nggak bisa makan. Kita bagi tuh kalau perlu 10 juta. Tuh bawa sepedanya, nih ambil 10 juta. Kata orang, gila lu, bukan gila, gua kasihan. Kalau bicara kasihan, jangan heran kalau ada satu riwayat seorang PSK saja yang tiap hari berzina, kata Nabi di zaman itu, kelak dia mendapatkan ampunan rahmat Allah disebabkan karena memberikan minum kepada anjing yang haus. Bayangkan pendosa kalau sudah dapat rahmat Allah bisa masuk ke dalam surga. Tapi orang yang alim kalau sudah kena penyakit sombong, neraka yang paling pantas tempatnya saudara. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Solmed. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali betapa luas rahmat Allah. Dan satu hal lagi yang patut kita camkan baik-baik. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka makhluk yang berada di langit dan di bumi pun akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimanakah memaknai pesan yang sangat luar biasa ini? Insya Allah selepas pesan-pesan berikut ini, Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Syarif akan mengajak kita untuk mentadabbur, untuk memaknai dalam-dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, memaknai bagaimanakah sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, maka seluruh makhluk langit dan bumi pun akan mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Silakan Kiai. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun berada,
yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Terkhusus ada hadir guru kita Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, dan juga yang baru saja menyampaikan tausiah Kiai Haji Solmed, yang mudah-mudahan keberadaan beliau menjadi keberkahan buat kita semua. Jamaah, kita belajar materi ini melambung tinggi menjadi sebuah motivasi yang akan menghabiskan semua kecemasan. Materi yang sudah berkaitan dengan cinta. Jadi kalau disampaikan dalam Sahih Bukhari bahwa semua makhluk akan menjadi tunduk kepada seorang yang telah dicintai oleh Allah, di Al-Quran kelewat banyak diceritakan. Api dia nggak boleh menyentuh kulit Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Khalilur Rahman, perut ikan, dia tidak boleh menghancurkan tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Atau kita ingin dengar cerita bulan yang harus terbelah karena Allah ingin mewujudkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang berkata, Ustadz, itu kan para nabi. Maka kita perlu buka sebuah kitab, Hilyatul Aulia. Abu Nuaim Al-Asfahani bercerita tentang seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Sama, dia diperlakukan seperti Nabi Ibrahim. Tubuhnya dilemparkan ke dalam kobaran api, tetapi sebentar di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Kalau ada cinta kepada Rasulullah, maka Allah mencintainya. Bila Allah mencintainya, maka tidak boleh ada satu makhluk yang menyakiti kekasih dari Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, Umar Ibnul Khattab sampai mengecup kening Abu Muslim Al-Khawlani, dan dia berkata, Alhamdulillah alladzi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin alladzi fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim Khalilir Rahmani. Itu tabi'in umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau engkau sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka semuanya kudu tunduk, karena engkau dicintai oleh Dia yang berkuasa di semesta raya. Baik, jemaah sekalian berbahagia, kita perlu penegasan dari Nabi. Ibu yang ada di tempat ini, diceritakan oleh Nabi, tidak ada yang memiliki kasih sayang yang bisa menyentuh apalagi menandingi kasih sayang seorang ibu. Dalam Sahih Bukhari diceritain, pada saat ada tawanan yang anak-anak kecil, kemudian ada seorang wanita yang dia punya kasih sayang. Nggak boleh ngelihat anak kecil nangis, dia kemudian menyusui. Jemaah, kemudian Nabi bertanya, apakah mungkin nih ibu yang punya kasih sayang kepada anak-anak kecil itu akan melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka jawabannya sepakat tidak, karena dia punya kasih sayang. Dan Nabi kemudian memberikan sebuah kalimat motivasi, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang wanita ini kepada anaknya. Sungguh Allah mencintai hambanya. Pemirsa, dimanapun engkau menyaksikan kajian ini, setelah kau ketahui bahwa Allah mencintai hambanya melebihi kasih sayang seorang bunda kepada anaknya, adakah kemudian pantas engkau berputus asa, ketakutan dengan hidup yang di dunia ini semua tunduk kepada Allah? Maka jemaah sekalian berbahagia, ini saya sebut sebagai pelajaran level tinggi yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang sangat optimis. Engkau boleh jadi punya masalah, suamimu pengangguran, oke. Engkau boleh jadi punya masalah, anakmu pengen sekolah tapi biayanya belum ketemu, oke. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa cinta yang dimiliki oleh Allah untuk hambanya yang akan diberikan akan mengalahkan cinta dari seorang bunda. Pertanyaannya, adakah seorang bunda membiarkan nestapa terjadi pada anak yang dia cintainya? Sepakat kita menjawab tidak. Lalu mengapa
kau menjadi orang yang khawatir ketika engkau dicintai oleh Allah. Maka tugasnya adalah mendapatkan cinta dari Allah. Bagaimana resepnya? Di antara bocorannya dalam tanda kutip, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kelar. Ini yang Allah sampaikan. Katakan ya Muhammad, tanya sama mereka, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikuti Nabi Muhammad. Maka ketika engkau melakukan itu, ada fi'il jawab, yuhibbukumullahu, dia Allah pasti mencintai kalian. Ya Rabbana, dicintain sama orang kaya, dicintain sama pejabat, girangnya nggak ketulungan. Saya ingin selalu mengajak kita untuk bermain logika. Bila engkau dicintai oleh orang kaya, engkau merasa bangga, lalu tanya, bagaimana hatimu berbunga dan tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Jika yang mencintaimu adalah yang menciptakan orang kaya dan dia maha kaya. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka pengajian ini menjadi nutrisi batin. Engkau harus vaksin tubuhmu supaya kuat dari virus-virus yang akan membahayakan tubuhmu. Tapi jangan lupa, batinmu kudu kau vaksin supaya tak mudah rapuh dengan kehidupan yang kebangetan kecil dan sebentar ini. Sehingga karena kedengkian dan kau biarkan hatimu kotor, kau bermusuhan dengan saudaramu. Perkara kecil, dia lupa batinnya nggak dikontrol dengan vaksin sebuah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kau mengetahui bagaimana Allah mencintai hambanya melebihi seorang bunda menyayangi anaknya, maka tidak ada lagi yang harus kau sedihkan betapapun keadaanmu. Luar biasa sekali, terima kasih Kiai Syarif. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali bisa kembalikan kepada diri kita sendiri betapa menjadi makhluk yang bernama manusia sangat berat sekali dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita dihadapkan pada dunia yang ternyata membuat kita justru mencintai dunia yang diciptakan oleh Allah, bukan malah mencintai siapakah yang menciptakan dunia ini. Tapi kami yakin dari apa yang telah dijelaskan tadi muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang patut kita diskusikan. Insya Allah kita siapkan 3 segmentasi untuk Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Hidup di zaman sekarang, banyaknya orang
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Manusiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kita tunggu-tunggu, tentu saja dengan jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan semakin mematangkan pemahaman kita bahwa selama ini mungkin kita salah, kita selalu berburuk sangka kepada ketetapan Allah, tetapi justru itu bisa dimaknai, justru itulah cara Allah mencintai diri kita. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Irfan, kami persilakan. Maskernya dibuka dulu, baik silakan Bapak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyaikh yang kami hormati, kami bertanya mengenai rahmat dan kasih sayang Allah kepada semua hambanya. Tentunya apa mungkin ada perbedaan yang Allah berikan rahmatnya pertama kepada orang mukmin yang beriman, kedua kepada yang pendosa, mohon maaf, orang fasik. Yang ketiga, apakah sama juga rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang non muslim atau orang kafir? Karena yang jelas mereka tidak percaya kepada Allah. Itu saja mungkin. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Solmed, ini pertanyaan menarik sekali, silakan dijawab. Masya Allah. Iya, salah satu guru saya, Syekh Kiai Haji Raden Abdul Malik, beliau pernah menyampaikan bahwa Allah memiliki 99 asma, diantaranya ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu yang kita tahu pengasih, Rahim itu penyayang. Nah, ketika Allah berhadapan dengan orang-orang non-muslim, berhadapan dengan mereka yang tidak beriman sekalipun, lalu kemudian kita melihat kok dia kaya, kok dia kemudian hartanya berlimpah, kok dia kemudian hidupnya senang. Disitulah rahmannya Allah. Kalau dia mau usaha pasti dikasih. Saudara makan dikasih kenyang, saudara minum dikasih haus saudara hilang. Saudara sakit lalu saudara berobat, mau dia muslim mau dia kafir sekalipun, maka dikasih oleh Allah kesembuhan. Nah, itu pengasih. Siapapun punya hak untuk dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia pendosa, sekalipun dia tidak beriman, itulah pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang usaha, kalau dia semangat, kalau dia sungguh-sungguh, dikasih kebahagiaan dari usahanya. Kalau dia bodoh, lalu dia mau belajar, sekalipun dia belajar kepada orang yang bukan muslim, dikasih kecerdasan dan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan fajir, pendosa yang mengharap rahmatnya Allah jauh lebih disukai, dicintai daripada ahli ibadah yang memutus rahmat Allah dari orang lain. Nah, Allah itu senang dengan orang-orang beriman sekalipun dia berdosa. Di sana ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sayangnya Allah nih. Bayangkan coba. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni seluruh dan semua dosa-dosamu. Itu statement Allah. Tiba-tiba ada orang ngaji belum seberapa main tunjuk. Neraka lo, jahanam lo, bukan sorga tempat lo. Lu bukan ahli sorga, lu ahli neraka. Hati-hati saudara. Fajir, sang pendosa ketika berharap, ya Rabb ampuni dosa saya, ya Allah maafkan kesalahan saya. Allah lebih gembira menyambutnya ketimbang orang alim, ahli ibadah sekalipun. Ketika dia melontarkan kalimat-kalimat yang justru bikin orang jauh dan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sayang. Kalau pengasih
Ya, segala sesuatu yang sifatnya hukum alam, ya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pintar belajar dikasih, biar kata dia nggak muslim. Mau kenyang dikasih asal dia makan, ya, mau sehat dia berobat, biar kata dia non muslim, dikasih oleh Allah. Tapi soal sayang, di dunia rahmat Allah ada bagi si mukmin, dan di akhirat rahmat Allah lebih banyak lagi diberikan kepada si mukmin. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah ketika kita semua diselamatkan dari sentuhan api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Kiai Syarif, menarik sekali. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Solmed tadi, bahwa semua manusia, semua makhluk yang diturunkan di muka bumi ini tentu saja mendapatkan rahmat, bahkan setingkat binatang yang paling hina pun. Lantas bagaimana memaknai sifat satu lagi, sifat yang disebut dengan rahim? Apakah ini sifat yang sifatnya personal sekali, orang yang sangat disayangi, atau seperti apa kaitan antara Rahman dan Rahim, Kiai? Ya, banyak pendapat tentang ketika para ulama menafsirkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam berbagai kitab tafsir. Tetapi jumhur ulama kemudian mayoritas berpendapat kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya. Imma ente nyembah Allah, imma ente enggak nyembah Allah, imma ente manusia atau bukan, semuanya dapat. Tetapi dalam kata Ar-Rahim, maka itu memang adalah kasih sayang Allah yang Allah siapkan hanya buat orang-orang yang beriman. Padahal kita lihat bagaimana Allah juga menceritakan bahwa betapa marahnya langit dan bumi ketika ada mereka orang Yahudi, orang Nasrani menuduh yang Rahman punya anak. Wa qalu ittakhadhar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dosanya enggak kira-kira menuduh yang Maha Rahman punya anak. Tapi di urusan di dunia Allah punya sifat Rahman, maka mereka mendapatkan itu. Bahkan Allah mendeklar dirinya dalam surat Yunus. Pemirsa silakan bisa dibuka surat Yunus ayat ke-11. Ketika Allah mendeklar dirinya, seandainya saja keburukan kami segerakan buat kalian, sebagaimana kami turuti kalian minta kebaikan, selesai ente semua. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Yang bikin dosa aja masih dikasih tempo sama Allah, dikasih kesempatan. Fir'aun kan enggak ujuk-ujuk ditenggelamin. Dia begitu mendapatkan hukuman-hukuman di awal-awal. Farsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummara wad dafadi'a wad dama ayatin fassalat. Itu kan sebelum dia ditenggelamin. Udah dikasih, cuman emang batu dia punya pala. Iya, jadi enggak buru-buru faham gitu. Jadi akhirnya kemudian ini mah udah selesaiin karena udah kelewatan dosanya. Artinya saya ingin berkata bahwa itulah Tuhan kita. Bila pendosa yang melakukan begitu besar dosanya menuduh Tuhan punya anak, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani masih bisa punya rumah, masih bisa punya tanah, masih bisa hidup senang. Masa ente yang ruku sujud lagi ketakutan sama hidup di dunia? Gitu. Yang punya Allah, yang nyembah Allah, lagi kepuyengan, sikut kiri, sikut kanan, bermusuhan sama tetangga. Dia bukan cuman otaknya mati, dia punya hati dia mati. Dia nggak kenal dengan Tuhannya, sehingga cahaya Tuhan tidak ada bersemayam di dalam hatinya. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Ini yang disampaikan oleh Abah dalam bincang kita tadi. Kita semua bersaudara. Yang membuat engkau bermusuhan dengan saudaramu karena kau tidak kenal Tuhanmu, sehingga kau ketakutan, iri dengki dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada saudaramu yang lain. Bermusuhan. Masya Allah, Masya Allah. Intinya orang yang mengenal Tuhan dan sangat dekat dengan Allah tidak mungkin muncul perasaan benci dalam hatinya. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
pemirsa masih bersama kami dan Saku, kita akan lanjutkan lagi untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Lina yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Fadilah dari Bekasi, mau bertanya Ustaz. Sebagai seorang muslimah yang ingin selalu menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain berbakti kepada suami dan kedua orang tua, amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Energi positif dan optimisnya udah tertular. Dari mana saya berkesimpulan itu? Ketika beliau begitu haus dengan kebaikan sehingga berkata, selain berbakti kepada suami dan orang tua, adakah amalan lain? Padahal berbakti kepada suami kepada suami jadi sering berbakti. Masya Allah, beratnya kayak apa tahu. Tapi bagi jamaah Damai Indonesia itu everything possible. Semuanya mungkin gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau sudah melakukan itu? Itu mah berlaku hadis Nabi. Kalau udah kayak begitu, udah mau masuk pintu surga lewat yang mana aja udah boleh. Tapi kita perlu sedikit memberikan tetesan air supaya dahaga beliau untuk berbuat kebaikan sedikit terobati. Maka ada wanita-wanita yang diceritakan disebut nisaun haular Rasul, wanita-wanita yang hidup di sekitar Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang pada saat berbakti kepada suaminya telah dilakukan, maka kemudian dia akan bertanya, adakah keperluanmu lagi kepadaku wahai suamiku? Dan kemudian bila tidak, maka dia akan berbakti kepada Sang Pencipta. Ada Imam Ghazali bercerita dalam Mukasyafahnya, Nabi Yusuf, ini versi Imam Ghazali dalam Mukasyafahnya, dibuat geleng-geleng kepala oleh Zulaikha. Ketika sebelum dia mengetahui bahwa ini adalah seorang nabi atau dia belum diterima cintanya, itu Zulaikha setiap kali ada orang bilang bahwa telah melihat ada Nabi Yusuf lewat, maka langsung dikasih kalung yang bikin tuh orang yang cerita langsung kaya seketika. Tapi begitu sudah menjadi istrinya, Nabi Yusuf kepayahan ketika harus meminta waktu dari istrinya karena dia sudah dimabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Nabi Yusuf mendapatkan wahyu bahwa dari rahimmu akan lahir 2 orang nabi. Baru kemudian Zulaikha melakukan itu. Saya hanya berkata bahwa bagaimana energi cinta kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sedikit saja nggak sampai banyak. Dan ini terjadi pada Nabi Musa yang kebingungan ketika mencari orang yang telah diberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tidak pernah lelah. Ada seorang wanita, kok bisa ya bersolawat kepada Nabi sehari 17.000 kali? Oh, karena dia tahu kali 10 dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ada orang yang diceritakan dia sholat sampai 500 rakaat. Ente mah 23 aja nyari imam yang cepat. Tetapi jemaah, cinta tak bisa diwakili dengan aksara apapun. Dia hanya butuh difahami oleh orang yang sama dimabuk cinta. Maka buat orang-orang yang sedang dimabuk cinta, setelah kau penuhi kewajibanmu, maka kau tidak berbatas untuk mengekspresikan kerinduan kepada yang paling pantas dirindukan, Dia yang Maha Rahman. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Amar Hasan yang akan dijawab oleh Ustadz Salman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon penjelasannya. Mana yang lebih dulu, mahabbah atau rahmah? Mahabbah atau rahmah? Ayyuhuma aqdam. Mana yang lebih dulu? Terutama kita kepada istri kita masing-masing. Cinta dulu atau sayang dulu?
Wah, berat. Kedua, bagaimana cara menumbuh kembangkan sifat rahmah dan mahabbah kepada istri-istri kita tercinta. Sehingga apabila istri kita sudah punya sifat rahmah dan mahabbah, apapun yang dilakukan oleh suaminya, mereka ikhlas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Solmed nih. Pada istri-istri kita masing-masing, istrinya banyak berarti. Masya Allah, ini kalau kiai yang nanya begini deh. Ya, kalau kita merujuk pada apa yang Allah pernah sampaikan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Orang biasanya pertama kali akan menghadirkan rasa cinta. Karena cinta itu lahir dari pandangan yang mempesona. Hidungnya terpesona, ya, mempesona, matanya mempesona, apalagi? Latar belakangnya mempesona, orang 3 hektar latar belakangnya, gimana nggak terpesona? Tumbuh rasa cinta, yang dengan cinta itu ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jangankan lautan yang dalam, gunung tinggi akan kudaki, bara api akan kulewati. Kenapa? Because I love you. Wow. Kalau udah cinta begini nih bahasanya nih, makanya cinta itu unlogic, dia nggak masuk akal. Lalu kemudian tumbuh rasa sayang. Apa sayang itu? Kesian lihat laki tiap hari pulang malam. Masa nggak dipijitin? Kesian nih laki, belum tentu dia nggak punya masalah di kantor. Masa nggak dipelukin? Kesian lihat nih laki kerja mati-matian. Masa diomelin mulu? Kesian amani laki, ya Allah. Saya sibuk sama anak, karena kasihan saya kasih izin buat cari yang bantuin. Woi, kan yang bantuin banyak. Emang kesono mulu arahnya? Betul gak Kiai? Banyak temen beliau kan banyak juga. Ini kesono semua. Kasihan ngelihat perjuangan, kasihan ngelihat pengorbanan, kasihan ngelihat suami kita yang pontang-panting, apalagi di tengah kondisi kayak begini. Di rumah diomelin, pas keluar disuruh balik. Bingung nih laki gue mau kemana. Di rumah diomelin bini, keluar diomelin satgas. Tuh bayangin. Maka ketika tumbuh rasa cinta, penuh perjuangan, ya termasuk suami melihat istri yang masak, yang kemudian nungguin anak, yang ngasuh, yang nganterin bolak-balik, yang menanti kita dengan setia, tanpa perhitungan, tumbuh rasa kasihan. Kalau jalan ke mall, Masya Allah, apa aja tunjuk, silakan, nggak apa-apa. Bayar. Tunjuk doang. Baik, terima kasih Ustaz Solmed, ini menarik sekali ini. Tema kita tentang kasih sayang Allah, tiba-tiba lari ke poligami. Tapi nanti insya Allah kita akan angkat tema yang menarik sekali ini di episode-episode selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Aku jauh, engkau
kasih pemirsa, masih bersama kami yang Sakti yang mengangkat tema tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan kita sampai di segmentasi yang kelima. Kini giliran kita akan jawab pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram. Akan dijawab oleh Kiai Sarif yang insya Allah juga nanti kita akan kembangkan bersama Ustadz Somad. Pada intinya pertanyaan yang disampaikan oleh Nyi Mas Liah ini adalah ketika orang menerima ujian yang bertubi-tubi, nah bagaimanakah memahaminya? Benarkah ini bentuk rahmat Allah? Sebab masih saya rasakan hati saya ini kadang-kadang muncul buruk sangka kepada Allah. Bagaimanakah ini benar rahmat Allah atau memang mohon maaf azab bagi saya? Silakan. Ya, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau jelas betul memberikan bimbingan kepada kita. Harus diyakini bahwa Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada ciptaannya sendiri. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jadi memang jelas innallaha la yuhibbul zalimin. Jadi ini pentingnya kita ngaji tentang mahabbah hari ini adalah akan menghapus sekecil apapun peluang di hatimu untuk berburuk sangka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Ketika engkau mendapatkan musibah, boleh jadi Allah ingin mencuci, mengkonversi kesalahanmu dengan sebuah ujian. Kalau dalam ayat Al-Quran itu innallaha wa dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan menghilangkan, merubah itu nikmat yang Allah telah berikan kepada kaumnya, kepada makhluk, sampai mereka sendiri yang bikin sebab itu karunia akhirnya dicabut oleh Allah. Jadi ketika engkau mendapatkan kesulitan, ketahuilah engkau sedang diberikan alarm dalam tanda kutip. Ada sesuatu yang engkau harus perbaiki. Entah itu mungkin bangun malammu yang kurang, atau mungkin lisanmu yang kelewat sering menceritakan aib orang, sehingga dikonversi dengan kesulitan agar engkau tidak lagi mendapatkan kesulitan nanti di yaumil qiyamah. Jadi ala kulli hal harus kita tanam di dalam hati kita, dia Allah tidak akan pernah berlaku aniaya betapapun keadaanmu. Maka bila itu yang sudah tertanam pada diri kita, yang terjadi adalah baik sangka. Bayangkan Mas Agung, ada kalimat yang Allah memberikan sebuah hiburan kepada kita semuanya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Wah, ini dapat diulang. Ente lagi susah, dikasih bocoran sama Allah, itu barang kesusahan ente ada kemudahan-kemudahan. Al usri isim ma'rifah, yusra isim nakirah. Ma'rifah sedikit terbatas, tapi nakiroh tidak berbatas. Kesulitan yang sedikit kau terima, maka dia sesungguhnya kata Al-Quran beriring dengan kemudahan kebahagiaan yang berlimpah. Maka berbaik sangkalah dan hapuskan di dalam ruang hati kita untuk berburuk sangka kepada Dia yang maha sempurna. Nah, Ustaz Somad, bisa ditegaskan artinya ketika orang gagal melampaui ujian yang diberikan oleh Allah, sekaligus gagal dalam memaknai bentuk rahmat Allah. Nah, lantas bagaimanakah kita mampu mengukur bahwa ujian yang dihadirkan di hadapan kita adalah memang level untuk bisa kita lampaui? Kadang-kadang kita selalu berburuk sangka kepada Allah, ini semestinya bukan ujian saya, padahal jelas ujian itu memang untuk diri kita. Lantas bagaimana pertanyaannya, kita mengukur bahwa level ujian itu memang untuk diri kita? Ya, ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan kesusahan. Itu semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma pengen tahu kayak apa sih kualitas amal kita. Apakah dengan kesenangan itu kita bersyukur, atau dengan kesusahan itu kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya, kenapa tadi Kiai Syarif menyampaikan jangan kita berburuk sangka sama Allah, karena emang gak ada untungnya Allah ngasih kita susah, dan gak ada ruginya Allah ngasih kita kaya. Kita kaya tetap gak bisa nandingin kekayaan Allah. Itu pentingnya menanamkan husnudzon. Justru kadang musibah
bencana itu bisa jadi bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Ini mah pengalaman saya. Ketika pandemi datang, hampir kita tidak punya kegiatan. Tiba-tiba tanggal 11 Juli ibu saya meninggal. Tanggal 16 Juli disusul ayah saya wafat meninggal dunia. Saya teringat dengan doa atau impian yang pernah saya impikan dan saya harapkan saat sebelum pandemi ini datang. Saya bilang, ya Allah, ketakutan saya yang paling besar bukan hanya kehilangan orang tua, tapi yang saya takutkan, ya Allah, saat orang tua saya wafat, saya tidak ada di tempat. Saya tidak bisa mensolatkan, saya tidak bisa memandikan, saya tidak bisa menguburkan, saya tidak bisa mencium. Artinya saat itu saya takut, Ustaz. Kenapa? Karena kita banyak keliling keluar daerah, Kiai. Tiba-tiba kita di satu tempat yang tidak ada pesawat, tertunda 2 hari, apa jenazah akan dibiarkan? Pasti sudah masuk liang baru kita sampai. Itu ketakutan saya. Ya Rabbana, datang pandemi 1,5 tahun, Allah seperti ingin memberikan kesempatan kepada saya. Rawat ayahmu, rawat emakmu, sayang dia, cintai dia, temani dia di rumah sakit, suapin, pakaikan pakaiannya, berikan senyum yang indah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu sebentar lagi kau akan berpisah dengan ayahmu, sebentar lagi kau akan berpisah dengan emakmu, dan aku berikan kesempatan lewat pandemi ini agar kau tunjukkan cinta dan kasih sayangmu, agar kedua orang tuamu ridho, kedua orang tuamu ikhlas. Ya, pandemi sesuatu yang sangat berat secara ekonomi, bahkan secara jiwa, remuk redam hati saya. Tapi dibalik itu, ya Rob, ini bagian dari rahmatmu. Kalau bukan karena wasilah sebab pandemi ini, mungkin saya nggak punya kesempatan. Bagaimana saya menyuapi ibu saya, ayah saya, mengantarkan dia berobat. Saya kemudian memakaikan pakaiannya, saya mandikan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ajak dia jalan-jalan agar tidak selalu ada di rumah. Saya ajak bersilaturahim, kesempatan yang dulu mungkin sulit karena sibuknya saya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun berat kita rasa, tapi ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa ditegaskan, barangkali mungkin Kiai selama ini kita selalu bersandar kepada logika. Apa yang ada di hadapan kita pasti kita mampu menyelesaikan. Ternyata Allah memiliki cara yang lain. Jadi bisa dipastikan bahwa setiap ujian yang dihadirkan di hadapan kita, bisa dipastikan pasti Allah memberikan jalan keluar. Begitu Kiai. Baik, ada yang sedikit tanya, begitulah cinta, dia tidak akan pernah mengeluh. Begitulah cinta, dia tidak akan pernah membiarkan sang kekasih dicurigai, apalagi orang yang mencintainya. Jadi cinta itu totalitas. Kais tidak mampu menatap temboknya Laila, karena bagi dia cukup menatap rembulan sebagai bukti cintanya kepada Laila. Tanda-tanda kekuasaan Allah, jadikan itu bekal untuk engkau semakin mencintai dia yang maha sempurna. Baik, terima kasih Kiai Syarif, Ustaz Somad yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah nanti di akhir acara ini kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita yang sedang menyaksikan acara ini, kita yang berada di majelis yang mulia ini akan mendapatkan rahmatnya Allah dan sekaligus rahimnya Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Ingin Satu. Demikian pemirsa Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan sekali lagi kami informasikan kepada Anda, selain Anda bisa menyaksikan acara Damai Indonesiaku secara live setiap hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa menyaksikan episode terbaru Damai Nusaku yang kita tampilkan taping, yaitu pada hari Senin dan Selasa setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri dan suami kami. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa rakyat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Hafiz, Engkau yang Maha menjaga, jaga kami semua, jaga bangsa ini, jaga negeri ini. Jauhkan kami dari bala, dari wabak, dari bencana, dari malapetaka. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu, pandang kami dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi anak-anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang berguna, yang manfaat hidupnya bagi dirinya, keluarganya, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan pahala yang berlimpah kepada mereka yang Kau uji dengan musibah. Ganti ya Allah dengan yang lebih baik lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kedua orang tua kami Raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan mereka bersama dengan para nabi, para sahabat, para siddiqin, para syuhada. Kumpulkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Baik, wafatkan kelak kami husnul khatimah, penuh ampunan, penuh ridha dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari azab kubur, jauhkan kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.